bersama dengan Opung Parabelak di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Sama seperti seorang gubernur tidak merasa berdosa ketika mengeluarkan anggaran sebesar 8,6 miliar untuk mobil dinas. Mobil dinas 8,6 miliar. Gubernur Range Rover yang kursinya ada kursi pijatnya, yang di dalamnya itu kayak hotel. Sementara di Istana Negara, seorang wakil presiden ya, mobilnya ketika kunjungan ke daerah hanya menggunakan Innova Zenix. Harganya 500, antara 500 600 juta. Artinya ya, mobil si gubernur kalau dikonversikan ke mobilnya wakil presiden bisa beli 8 mobil wakil presiden. Nggak terbalik itu. Malu dong. Bayangkan kalian, gubernur mana itu, Bu? Nggak perlu aku sebutkan gubernur mana. Inisialnya aja ya. Gubernur Kalimantan Timur. Itu bukan inisial Opung Parabelak. Itu sudah lengkap. Padahal bukannya bilang apa, jujur aja. Kelihatan yang warawiri, pergi ke sana, wakil presiden. Mobilnya Zenix. Sementara gubernur di sana, cuman sekitar Kalimantan Timur, Range Rover 8,6 miliar. Sedangkan mobilnya wakil presiden cuman komanya doang. 0,6 miliar. Selisih 8 miliar. Kalian bayangkan selisih 8 miliar. Tapi itulah dia ya. Kita nggak mau bahas masalah gubernur sekarang. Kita mau bahas wakil presiden. Ya kan? Karena apa? Ya kan, sakit hati ini biar tahu kalian ya. Begitu masyarakat di mana-mana membutuhkan, di mana pemerintah sedang efisiensi, gubernur ini beli mobil 8 miliar. Kayaknya nggak masuk rumus efisiensi sama dia. Dengan alasan katanya, masa seorang kepala daerah mobilnya yang biasa? Harusnya yang bagus dong. Ini kan marwah. Marwah. Berarti wakil presiden kita kurang punya marwah. Mobilnya 0,6 miliar. Aduh ya, kita bisa lihat bagaimana wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka ya, dalam kesempatannya kemarin ya, itu kalau nggak salah itu di Manggarai itu beberapa hari yang lalu, 4 atau 5 hari yang lalu ya, ketika ya mengadakan taraweh ya, nggak tahu ini sudah diniatkan atau mendadak di tengah jalan perjalanan dari satu tempat misalnya ke tempat yang lain, tiba-tiba dia kepengen taraweh kan begitu. Masuk dia ke area perkampungan di daerah Manggarai. Kagetlah semua orang, biar tahu kalian. Orang jalannya sempit, motor aja gak muat. Tiba-tiba nongol wapres. Terkejut warga di situ, biar tahu kalian, terkejut. Ya kan? Ya, apa namanya? Dikerumuni warga. Ya, tapi warga di situ bingung loh. Kok nggak ada pemberitahuan dari Pak RT? Kalau ada pemberitahuan dari Pak RT kan kita bisa siap-siap. Ditanya sama Pak RT, Pak RT kenapa nggak bilang-bilang Mas Wapres mau datang? Lah aku aja nggak tahu. Makanya aku mendadak tarawih. Aturannya aku nggak tarawih ini. Dari perjalanan jauh. Mendadak RT tadinya nggak mau tarawih jadi tarawih. Ya otomatis warga di sana melihat ada wakil presiden nongol, ya kan, tiba-tiba ya ngambil air wudhu. Ada di videonya itu bertokol, anak-anak kaget anak-anak. Ih, Mas Wapres kesini katanya, ya kan? Yang tadinya dia cuma mau main-main aja di depan masjid, ikut masuk ke masjid. Tapi enggak, ya masuk ke masjid bukan karena wakil presiden, karena memang niatnya ibadah. Itu dia, ya memang Wapres kita ini jujur aja aku bilang, ya kan, nggak jauh buah jatuh dari pohonnya, kayak gitu bapaknya, kayak gitu beliau, kan begitu, ya kan, bapaknya, ya Bapak Presiden yang ke-7,
beliau itu pergi ke masjid sana, pergi taraweh di sana, pergi ke pasar sana, pergi berbuka puasa bersama dengan masyarakat, pergi keliling sana keliling sini. Begitu juga anaknya. Kata sebelah, ini kata sebelah yang belum dilakukan cuma masuk gorong-gorong aja. Kayak mana mau dibilang, kan gorong-gorong yang kemarin dimasuki Bapak Joko Widodo udah ditutup. Kadang-kadang itulah, ya kan, pemimpin kita ketika kerja salah nggak kerja salah. Kan begitu, lebih suka mereka itu orang presiden atau wakil presiden yang cuma ngomong doang. Taunya cuma sumur resapan. Angin nggak punya KTP. Kelebihan bayar. Padahal ini jelas-jelas ada pemimpin yang mau bekerja. Bapak Prabowo pergi ke luar negeri, ya bergabung dengan organisasi-organisasi dunia, membangun relasi dengan pemimpin dunia. Nah, Mas Gibran ya itu fokus di dalam negeri. Luar biasa, tapi aku yakin kalau yang tarawih kemarin itu gak direncanakan itu. Gak direncanakan, makanya aku bilang sama kalian itu pas pampres itu pada kewalahan itu. Orang masuk gang. Masuk gang, sniper pun bingung mau dari mana membidik kalau misalnya ada bahaya. Masuk gang. Kan kemarin pernah waktu ke Papua, ya kan? Ku tengok ya kan ada sniper membidik dari atas gedung sana untuk pengamanan, kan begitu, jaraknya agak jauh-jauh kan begitu. Nah, ini masuk gang di Manggarai, sniper bingung. Tapi masyarakat merasakan bagaimana kehadiran wakil presiden kita di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Wapres mana di Indonesia ini yang pernah kayak gini? Nggak pernah ada. Nggak pernah. Bukan karena nggak mau, ya kan? Karena mereka pada sepuh. Sementara wakil presiden kita masih energi. Mau pergi ke ratusan gang satu hari masih sanggup. Jam 1 ke Gang Kelinci, jam 2 ke Gang Kancil, jam 3 ke Gang Jeruk. Ya kan, jam 4 pergi dia ke Gang Lumba-Lumba. Masih sanggup dia keluar masuk gang. Dan juga ya yang paling menyentuh hati ya, waktu itu kalau tidak salah wakil presiden kita ini singgah di rumah singgah di mana di situ ada tempat untuk pemulihan anak-anak yang menderita kanker. Gak pakai jaga jarak, dipegang, dielus, salaman, itulah wakil presiden kita. Aduh! Aku jujur aja, kalau punya model wakil presiden kayak gini, ya pengennya langsung jadi presiden, pengennya. Tapi nanti lihat dulu wakil presiden aja lah dulu, ya kan? Bung Parvela, kau jangan bikin panas kau. Aku bukan bikin panas, aku pun tahu diri, ya kan? Aku kan cuma berbicara pengennya. Ya kan? Tapi ya itu dia, demi program bisa maju, ya kita dukunglah wakil presiden kita 2 kali. Ada yang mengatakan, Bung Parvela, tidak ada sejarahnya di Indonesia ini wakil presiden 2 periode. Kalau presiden sudah jelas 2 periode, iya kan? Ada SBY 2 periode, ada Bapak Joko Widodo 2 periode, ada Soeharto 32 tahun, 6 periode. Tapi wakil presiden mana ada yang 2 periode? Jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Muhammad Hatta, dia adalah wakil presiden selama 11 tahun. Artinya apa? 2 periode lebih 1 tahun. Kalau kita mau ambil waktu sekarang, 2 periode lebih 1 tahun. 11 tahun, 2 periode tuh. Coba, ya. Selain presiden memang harus seperti ini. Presiden dan wakil presiden saling melengkapi. Walaupun ya keputusan, kebijakan, perintah semua datangnya dari presiden. Sama seperti
Wakil Presiden kemarin mendorong undang-undang perampasan aset. Itu kan semuanya kan hulunya itu kan dari Bapak Presiden, kan begitu. Nah, Bapak Wakil Presiden yang mengumandangkan, menggaungkan, dan juga ikut mendukung undang-undang perampasan aset. Yang jadi masalah, ya DPR kemana? Nah, baru-baru ini, ya kalian tahu ya, beberapa hari yang lalu, beliau itu menyampaikan di salah satu Instagramnya, bagaimana beliau ingin supaya AI itu dikembangkan di tengah-tengah ya santri. Santri harus punya kemampuan AI. Ya, luar biasa ini karena gini, ya, ternyata menurut data, ya, santri itu ada sekitar 11 juta santri dan 42.000 pesantren. Bayangkan, 11 juta santri yang tersebar di 42.000 lebih pesantren itu adalah merupakan sebuah kekuatan sosial. Makanya nggak heran, ya, tahun 2015 kemarin disahkanlah Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Jadi nggak heran, Wakil Presiden memberi perhatian khusus kepada santri karena bapaknya duluan. Bapaknya duluan. Oh, Bung Parbelak, jangan bilang bapaknya, ayahanda. Ayahnya. Kayaknya kurang sopan kalau bapaknya. Itu kan bahasa di kampung kami. Nggak apa-apa lah, bahasa di kampung kami agak kasar, tapi sebetulnya isi hatinya lembut. Bapak Presiden Joko Widodo karena memang memberi perhatian lebih kepada santri, ya, oleh karena memang jumlahnya yang luar biasa banyak, 11 juta loh saat ini, ya. Beliau itu menetapkan pada tahun 2015 Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Dan itu pun juga dilanjutkan bukan hanya kepada Bapak Gibran, Bapak Prabowo pun juga memberikan perhatian penuh kepada santri. Oleh karenanya, ya, Bapak Prabowo dalam hal ini, negara sudah membentuk sebuah Direktorat Jenderal Pesantren. Luar biasa. Kurang apa lagi sebetulnya perhatian Bapak Joko Widodo, Bapak Gibran, Bapak Prabowo terhadap santri. Itu makanya santri marah, ya kan? Ketika pemimpin, ketika kepala negara dihina, dimaki-maki. Itu dia, makanya aku bilang, ya kan. Jadi kembali lagi, ya. Jadi Wakil Presiden kita memandang bahwasanya, ya, di pesantren-pesantren, ya, itu sebaiknya dikembangkan AI. Ya, kita tahu bagaimana pesantren pada umumnya bukan hanya menerapkan ilmu secara formal, tapi ada pesantren yang menekankan pada pendidikan-pendidikan, baik itu pertanian, pendidikan di bidang kesehatan, pendidikan bidang peternakan, pendidikan di bidang teknologi. Jadi bisa dikatakan pesantren itu nggak kayak dulu gitu, kebanyakan ngomongin agama aja, enggak. Kalian, ya aku bilang sama kalian, coba kalian beradu dulu kalian bahasa Inggris, banyak kalian kalah sama orang pesantren. Bahasa Inggris kalian kalah sama santri. Padahal udah kursus kalian 15 tahun, kalah. Ini artinya apa? Santri, pesantren, ya, itu udah nggak kalah lagi pendidikannya dengan pendidikan formal lainnya. Itu dia. Kita bisa lihat bagaimana di tengah-tengah pesantren, ya, di tengah-tengah ilmu yang diberikan kepada santri, itu memang banyak ilmu-ilmu terapan gitu loh. Nah, Bapak Wakil Presiden kita itu mendorong, ya, supaya AI lebih dikembangkan lagi. Karena apa? Kita tidak boleh ketinggalan zaman gitu loh. Ya, karena apa? AI itu sangat membantu. Sangat membantu sekali, ya. Kita bisa lihat bagaimana AI dikembangkan untuk menunjang, ya, menunjang pendidikan, teknologi, pertanian, peternakan, kesehatan dan lain sebagainya, ya. Dan ini yang dilihat oleh Wakil Presiden kita. Kita nggak boleh ketinggalan, terlebih lagi santri. Salah satu contoh, ya, kalau tidak salah, salah satu perusahaan besar di Eropa, ya, itu
mengambil atau membeli atau memesan, mengorder hasil daripada digital printing itu bukan dari perusahaan luar negeri lainnya. Bukan di Jakarta, bukan di kota besar, tapi di Semarang. Ya, jadi salah satu pondok pesantren yang ada di Semarang, aku lupa apa namanya, menjadi klien perusahaan besar yang ada di Eropa. Wih, luar biasa. Artinya apa? Artinya, ya, produk kita, ya, apalagi yang dihasilkan oleh santri pada khususnya, ternyata tidak kalah dengan produk-produk internasional. Jadi untuk kedepannya contohnya, misalnya di dalam kesehatan, ya, para santri mulai meneliti, ya harus di tahap itu. Jangan cuma Rosyur yang meneliti. Tiba dan juga Rismon. Yang diteliti pun cuma ijazah. Harusnya santri harus lebih daripada mereka. Kan begitu contohnya di bidang kesehatan, ya kan? Coba kembangkan ilmu, ya, bersama dengan AI, ya, kembangkan ilmu kesehatan. Contohnya bagaimana menemukan formula, ya, yang bisa membuat anak tidak stunting. Itu dia. Baru, ya, coba kembangkan lagi, ya, bagaimana caranya, ya, mengembangkan formula supaya anak-anak lebih konsentrasi belajar, tidak tergantung kepada HP. Ya kan? Terus secara psikologi kembangkan, ya, penelitian yang menerapkan bagaimana ilmu supaya anak-anak itu lebih konsentrasi di dalam hal belajar, di dalam hal mengembangkan kemampuan-kemampuan non formal seperti olahraga, kesenian, budaya dan lain sebagainya. Begitu. Iya kan? Itu di dalam hal kesehatan, di dalam pertanian contohnya, iya kan? Misalnya kita sudah dikembangkan model pertanian dengan hidroponik kan begitu. Bagaimana caranya contohnya? Ya, sebuah tanaman nggak perlu tanah, nggak perlu air, hanya disuntikkan sesuatu, dia bisa bertumbuh berkembang. Bisa aja. Disuntikkan sesuatu apa? Ya kan, katakanlah misalnya itu sebuah bahan, sebuah unsur yang dimasukkan ke dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya, mungkin di dalamnya ada vitamin, ada nutrisi, ada yang lain-lainnya, sehingga tidak perlu memerlukan media tanah, tidak perlu memerlukan media air ataupun air tapi sedikit. Gunanya apa? Di daerah-daerah yang kering, di daerah-daerah gersang, ya, itu pertanian tidak menghadapi masalah air lagi. Begitu. Peternakan bagaimana? Ya kan? Seperti contohnya peternakan ayam petelur, ya kan? Ayam petelur ini bisa dihasilkan, ya kan, sehari misalnya 1000 ekor bisa menghasilkan hanya 500 telur kan begitu. Bagaimana produktivitasnya itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Seperti itu, ya kan? Nah, contohnya misalnya, ya, bagaimana penerapan AI-nya, ya. Kalau misalnya selama ini, ya, yang memberi makan itu adalah manusia, yang menyuntikkan itu adalah manusia. Pokoknya yang ngurus semuanya manusia. Nah, mulai dipikirkan tuh bagaimana cara atau sistem robotik diterapkan ke peternakan. Itu baru penelitian, bukan ijazah. Ngapain ijazah diteliti? Ya kan? Nah, begitu juga, ya kan? Santri, ya, jangan hanya mahasiswa teknik saja, berpikir bagaimana supaya mengembangkan teknologi. Teknologi apa itu? Pembuatan mesin-mesin sederhana, mesin-mesin pabrik, mesin-mesin pembangkit listrik, ataupun juga sepeda motor ataupun mobil. Itu supaya apa? Supaya kita nggak perlu lagi mengimpor 105.000 pick up dari India. Nggak perlu. Udah ada santri yang bisa bikin mobil, itu luar biasa. Kenapa nggak di Jepang sekarang begitu juga? Mahasiswa dan bahkan juga anak-anak sekolah SMA sederajat dengan SMA, mereka sudah mampu untuk merakit mobil. Itu yang harus dipikirkan di bangsa ini. Ya, makanya, ya, AI pada saat ini anak-anak siswa-siswa itu nggak boleh ketinggalan, apalagi santri. Bayangkan 11 juta santri kalau memiliki ilmu yang lengkap, 11 juta
1 juta santri, ya kan? Katakanlah ahli di bidang ekonomi, 1 juta santri di bidang teknik informatika, 1 juta santri di bidang peternakan, 1 juta santri di bidang kesehatan, 1 juta santri di bidang pertanian, 1 juta santri di bidang teknologi mobil, 1 juta santri di bidang teknologi pembangkit listrik dan lain sebagainya. Keren ini. Gitu loh, kenapa enggak? Perkembangan ilmu itu harus dikejar. Iya, jadi banyak orang mengatakan, apa sih taunya wakil presiden tentang AI? Ini harus bertobat kalian. Itu dia ya. Jadi jangan pernah kalian menganggap bahwasanya seorang pemimpin itu hanya berpikir kuasa, berpikir ambisi, enggak ya. Tapi presiden dan wakil presiden kita itu ya saat ini sedang membangun jaringan ya, baik di luar negeri, di dalam negeri. Di luar negeri dengan perusahaan-perusahaan luar, dengan pemimpin-pemimpin negara lainnya, dengan negara-negara lainnya, di dalam negeri dengan sektor swasta. Itu ya. Nah, jadi kita jangan terkungkung ya di dalam situasi di mana kita itu merasa kita nggak bisa. Kita itu merasa bahwa kita itu di bawah daripada negara lain. Kita itu merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan negara lain. Enggak, ya. Itu adalah semangat-semangat negatif yang ditularkan oleh orang-orang negatif yang masuk ke kampus-kampus. Makanya, ya, aku nggak perlu sebutkan namanya, ya. Sekarang itu lagi ngetren, ya. Mereka hanya mengundang orang-orang yang tahu teori doang. Teori-teori, neuroscientist lah, filosofi inilah, filosofi itulah. China itu nggak kekurangan filosofi. Negara China itu nggak kekurangan filosofi. Ya, bukan masalah filosofi. Kalau bicara filosofi itu banyak nilai-nilai, banyak pelajaran, banyak. Makanya dikatakan dikatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan begitu, karena apa? Di sana banyak ilmu. Tapi bukan sekedar ilmu, tapi diterapkan. Indonesia ini kebanyakan ilmu, makanya kebanyakan yang nongol di TV. Tapi produknya nggak ada. Ini yang mau ditekankan wakil presiden kita. Jangan mau jadi orang-orang yang ngomong doang. Congornya lebih gede daripada isi kepala. Udah cukup lah gitu. Opung Parbela, kau emang udah bikin apa? Bah, jangan kalian pikir gue bikin apa-apa. Wah, aku kemarin berhasil ya menciptakan sebuah metode bagaimana orang yang nggak tahu bahasa Inggris sama sekali, ya, orang yang nggak tahu bahasa Inggris sama sekali, ya, ketika dia punya tantangan, punya challenge, di-challenge sama perusahaannya, dikasih waktu sebulan untuk kursus bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris, aku mampu mentraining banyak orang untuk mampu kerja di luar negeri. Itulah dia, ya kan? Itu ilmu terapan yang bisa ku terapkan kepada anak didikku, kan begitu. Aku ini biar tahu kalian jelek-jelek begini, English trainer. Betul. You wanna fight me in English? Mau kelahi kita dalam bahasa Inggris? Come on. Tapi itulah dia, ya kan? Jangan kalian itu jangan pernah menilai orang daripada mukanya gitu. Gara-gara begitu aja wakil presiden kita taunya cuma martabak gitu kan, ada orang gitu kan. Enggak, justru ketika dia punya value di dalam melakukan wirausaha, bisnisnya itu bisa diterapkan di saat dia memerintah. Begitu juga Opung Parbela, kalian lihat pakai begini, nggak percaya kalian kalau Opung Parbela ini English trainer kan? Kemarin itu Opung Parbela ya, waktu pulang dari Jakarta, ya kan, ditelepon sama salah seorang, ya kan, mereka kebingungan, ya, ada orang, kalau nggak salah orang Singapura, ya, jadi mereka itu bikin seminar, kebingungan, mereka cari orang lain kan begitu, ya. Jadi di kota kami ini nggak terlalu banyak English trainer gitu, nggak terlalu banyak orang yang bisa penterjemah, translator gitu ya. Jadi waktu itu Opung Parbela lagi di Jakarta, ditelepon, ya kan, Opung Parbela kau di mana? Aku lagi di Jakarta Om. Kenapa rupanya? Ini ada datang pembicara,
Gua ambil orang lain untuk menerjemahkan. Nggak tahu dia nguk-ngak. Aduh, minta maaf dulu itu aku bilang. Aku lagi di Jakarta. Nah, itulah dia makanya kalau kalian nampak kayak gini kan Opung Parbela kayak ada bodoh-bodohnya kan. Ternyata di balik Opung Parbela itu ada sebuah pribadi yang nggak bisa kalian sepelekan. Begitu juga wakil presiden kita, ya kan? Beliau mempunyai pribadi, mempunyai kepribadian, mempunyai personality yang luar biasa. Bayangkan loh, ya, dia nggak kesampaian gitu. Padahal kalau bicaranya biasanya kalau ngurusin santri ini kan orang-orang tua kan. Tapi beliau bisa mengkombinasikan, ya, apa kebutuhan anak-anak muda dengan dia dengan concern daripada orang tua. Itu dia. Tapi nggak tahu lah ya. Kalau aku rasa sih ini sebuah kepercayaan yang diberikan dari atas kepada Bapak Gibran. Karena apa? Aku melihat beliau ini adalah sesosok ya pribadi yang sangat menghargai seorang kiai, sangat menghormati guru-gurunya, sangat menghormati pemimpin-pemimpinnya di dalam hal spiritual gitu ya. Kita bisa lihat kemanapun beliau pergi ya, tak pandang bulu tak pandang muka, baik itu punya derajat yang tinggi punya derajat rendah, orang kaya orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, ketika beliau bertemu dengan orang yang lebih tua, beliau pasti akan salam. Beliau akan tundukkan kepalanya sebagai tanda bahwasanya beliau itu betul-betul menghormati orang yang lebih tua. Coba kalian perhatikan berapa kali videonya tertangkap kamera ya, bahwasanya dia sedang menggandeng orang tua masuk ke dalam masjid, menggandeng seorang sepuh ya, itu katakanlah dalam sebuah acara. Beliau itu sangat menghormati gitu loh. Jadi kalau orang yang hormat dengan orang tua, hormat dengan gurunya, itu pasti dia akan diberikan sebuah daya, upaya, ilmu yang betul-betul tidak dimiliki orang lain. Itu. Bukankah itu juga yang terjadi kepada ayahanda tercinta Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7? Karena beliau menghormati orang tua, beliau menghormati guru-gurunya, beliau sangat menghormati kiai. Makanya beliau juga dicintai oleh santri. Makanya nggak heran yang milih banyak. Ya itu dia. Karena apa? Kecintaan. Itu juga wakil presiden kita juga sangat cinta dengan dunia pesantren ya. Makanya beliau itu menekankan. Aku yakin bukan hanya menekankan, tapi aku yakin melalui beliau dan juga melalui Bapak Presiden, negara, pemerintah punya program-program khusus untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan daya, meningkatkan kualitas daripada pesantren. Itu, ya makanya aku bilang, ya santri itu bukan hanya sekarang saja, ya, yang punya sumbangsi terhadap bangsa ini. Tapi di dalam mempersiapkan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, santri juga punya jasa. Makanya aku katakan santri tidak bisa dilupakan jasa-jasanya. Karena apa? Santri punya sumbangsi yang besar untuk bangsa ini. Santri loh ya, bukan Yaman. Maksudnya ya santri asli Indonesia, asli Nusantara gitu loh. Karena ada juga ini kelompok-kelompok yang bukan asli dari Indonesia yang berusaha untuk memecah belah bangsa Indonesia, memecah belah antara kiai ini dengan kiai sana, memecah belah antara pesantren sini pesantren sana, memecah belah antara aliran ini dengan aliran sana, memecah belah antara pengikut sini dengan pengikut sana. Kan begitu, hati-hati. Itu biasanya turunan dari luar negeri, bukan asli Indonesia. Memang fasih bahasa Indonesia, jangankan bahasa Indonesia, basa Jawa. Fasih basa Jawa, Pol. Tapi kerjane gawene kuwi, memecah belah. Membuat ceramah-ceramah intoleransi, membuat ceramah-ceramah
yang menebar kebencian terhadap pemimpin-pemimpin, menebar kebencian terhadap negara, menebar kebencian terhadap aliran agama lain, menebar kebencian bahkan kepada agama yang sama dengan agamanya. Tapi beda penerapan, beda ajaran, beda pengikut. Nah, kalau misalnya santri asli tidak mungkin seperti itu. Ya, makanya hati-hati. Ketika ada ajaran, ketika ada ceramah-ceramah yang mendorong Anda untuk membenci sesama, nah itu perlu dipertanyakan. Makanya wakil presiden kita ini paling dibenci sama kaum intoleran. Paling dibenci sama kaum intoleran ini. Karena apa? Karena beliau sangat menerapkan bahwasanya satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Mau kita berasal dari daerah Batak, orang Jawa, Sunda, Betawi, Papua, Kalimantan, selama itu dalam kerangka berbangsa dan bertanah air, maka tidak ada yang boleh merasa lebih daripada suku lain atau merasa lebih rendah daripada suku lain. Begitu juga agama di Indonesia ini. Jangan lagi ada yang membesar-besarkan, yang ini lebih mayoritas, ini minoritas. Nggak boleh. Kan begitu. Kita bisa lihat di Solo bagaimana beliau, ya, 3 gereja waktu itu dipalang. Gara-gara apa? Ditutup. Gara-gara nggak ada izin. Dia katakan apa? Buka! Urus izinnya. Begitu juga kemarin, biar tahu kalian, ya, waktu di Padang, ya, begitu ada konflik. Ya nggak sampai besar kali sih, masih bukannya nggak besar kali sih, besar juga sih Pung, karena rumah ibadahnya dirusak. Ini di Padang, biar tahu kalian, ya kan, begitu kejadian di Padang, beliau 2 hari atau 3 hari setelahnya beliau langsung terbang ke Padang. Selesaikan, kan begitu. Makanya salah satu musuh daripada wakil presiden kita adalah kaum intoleran, ya kan? Nah, ini bagaimana nih Bapak Wakil Presiden? Katanya di Medan ini katanya nggak dibolehkan lagi di situ jual babi. Bung Parwel nggak usah nyampe-nyampe wakil presiden itu, nggak usah. Cukup kita di Sumatera Utara aja diselesaikan itu. Nggak perlu turun tangan itu, bikin malu aja. Ya. Jadi memang betul, ya, aku melihat, ya, di pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran ini, ya, aku melihat intoleransi itu semakin bisa ditekan. Semakin bisa ditekan, apalagi kemarin waktu Imlek kan Bapak Wakil Presiden, ya, pergi ke Semarang, ya, pergi ke salah satu kelenteng tertua di sana. Beliau bukan hanya mendatangi pada saat acara hari H, tapi pada saat persiapan pun beliau hadir. Iya kan, itu artinya apa? Beliau itu bukan hanya milik satu agama tertentu, tapi beliau milik dari semua agama yang sah di bangsa ini. Natal kemarin pergi ke Tarusum kan? Pergi ke Tarusum. Imlek pergi ke Semarang, ya. Kita akan lihat nanti Bapak Wakil Presiden kita akan hadir di mana pada saat Idul Fitri. Opung Parbelag mendoakan, dan juga penonton Opung Parbelag dan juga penonton daripada pro kontra ini mendoakan supaya Bapak Presiden Prabowo dalam keadaan sehat, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka juga dalam keadaan sehat di dalam menjalankan pemerintahan ini. Ya, kita dukung terus program-program yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran sebagai pembantu beliau, dan juga Kabinet Merah Putih sebagai pembantu dari Bapak Prabowo, supaya apa? Supaya bisa menjalankan pemerintahan ini 2 periode. Itu harapan kita. Oke, itu dulu dari Opung Parbelag. Salam pro kontra.